Fadli dipimpin doanya. Kita ini jika berdoa memohon nasib dosa dibiarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Siapa yang masih ingat mengenai pelajaran sebelumnya? Teks cerita inspiratif. Oke? Boleh semuanya berdiri? Semuanya ikuti apa yang Miss Nurul ucapkan. Paham? Ikuti apa yang Miss Nurul ucapkan. Siap? Ya. Konsentrasi. Bebek ayam bebek. Bebek ayam bebek. Bebek bebek ayam ayam. Bebek bebek ayam ayam. Bebek ayam bebek bebek. Bebek ayam bebek bebek. Pertanyaannya, ada berapa ekor ayam? 17. Wah, belum konsentrasi nih. Wah, kalian belum konsentrasi. Sekali lagi ya. Bata-bata. Berapa bata? Alhamdulillah. Tadi, kenapa Miss Nurul tayangkan video tadi? Pertama, ingin kalian tergugah hatinya, termotivasi untuk membaca. Yang pertama, mau sampaikan dulu kompetensi dasar apa yang akan kalian capai. Oke? Nah, yaitu menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Nanti kalian akan Miss Nurul berikan cerpen, kemudian kalian akan analisis. Paham sampai sini ya? Oke. Kemudian ada pencapaian si kompetensinya ini. Jadi ada namanya indikator pencapaian kompetensi. Pertama, kalian mendata subbab buku, kemudian garis besarnya, kemudian isinya, isi subbabnya, kemudian rincian isi buku, fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang kedua, menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita fiksi dan non fiksi yang dibaca. Itu ya. Lalu di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuannya apa sih pembelajaran hari ini, Miss? Nah, tujuannya adalah melalui pendekatan saintifik ya, dengan model pembelajaran problem based learning. Namanya problem berarti nanti kita akan menyelesaikan suatu permasalahan. Ya. Dengan metode apa? Diskusi. Nih, kalian sedang berdiskusi. Ya, kalian mampu pertama mendata subbab buku, garis besar buku, kemudian rincian isinya dari buku fiksi dan non fiksi. Yang kedua, menentukan tokoh, alur, latar, amanat yang terdapat pada cerita fiksi dan non fiksi yang dibaca secara tepat. Aktivitas yang akan kita lalui hari ini. Pertama, kalian menyimak materi, kemudian membaca buku fiksi, kemudian mengisi LKPD, presentasi, dan menilai. Ya, yang dinilai apa, Miss? Yang pertama, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian tadi kita sudah mengingat mengenai teks cerita apa tadi? Ulangi. Cerita inspiratif. Miss Nurul punya 2 buku ini. Ya. Yang satu yang tangan kanan Miss Nurul judulnya Berguru pada Sarung. Refleksi spiritual lewat kisah. Yang kedua, di sini ada cerita rakyat Tangsel. Anak-anak pelayangan. Kalau kalian belum tahu, ya, di Tangerang Selatan ternyata ada cerita rakyat yang Miss Nurul mau memberikan kelompok, ya. Pertama Miss Nurul tawarkan nih, ini sudah dibagi kelompok di pelajaran sebelumnya kan? Ya kan? Ya. Berarti mau seperti ini saja atau berubah? Seperti ini saja ya. Baik. Akan ada 2 tayangan, ya. Akan ada 2 tayangan nih. Tayangan 1 dan tayangan 2. Siap semuanya.
Ini tayangan 1. Ya, diperhatikan. Dan ini tayangan 2. Miss Nurul minta kalian komentari tayangan 1 dan tayangan 2. Tayangan 1 dan tayangan 2. Tayangannya tayangan 2. Yang satunya mana? Oke, ini tayangan 1. Ayo. Apa ya? Yang satu tuh novel. Tayangan 1 tentang novel. Yang tayangan 2-nya ada yang bisa berkomentar? Bentar, belum muncul ya? Kemarin. Oke. Ya, tentang apa? Tentang pelajaran dan geografi. Baik. Sebelum masuk ke pelajaran lebih dalam, adakah pertanyaan sebelum itu? Ya. Apakah kalau kita tidak membaca buku sampai selesai, kita bisa menentukan konstruksi buku tersebut? Kalau membaca buku tidak selesai atau belum selesai, Ya, jadi kemudian menentukan konstruksi tersebut. bisa, tapi tidak maksimal. Ya, misalnya Fadli hanya membaca 2 lembar misalnya. Mungkin yang Fadli temukan adalah hanya tokohnya saja, seperti itu. Tapi kalau kita membaca semuanya, nah itu akan menemukan semua informasi yang kita butuhkan. Paham ya? Yang lain paham? Paham. Jadi pertanyaannya, kalau kita mau mencari informasi, boleh tidak setengah atau pertama saja? Tidak. Boleh, tapi tidak maksimal. Ya, berarti harus semuanya. Ada lagi pertanyaannya? Pertanyaan lain? Miss, jadi kalau kita akan membaca seluruh buku, kita harus menggunakan teknik yang tepat ya Miss, agar informasi buku tersebut kita pahami. Berarti menanyakan teknik, ya, gitu ya. Berarti kalau kita membaca itu memang betul ada tekniknya, ya. Nah, tekniknya seperti apa? Nanti kita akan bahas lagi. Kelompok sana ada pertanyaan? Terus bagaimana kita bisa mereview sebuah buku seperti video yang tadi? Bagaimana cara mereviewnya? Ya. Ada yang bisa bantu jawab? Bagaimana sih kita supaya mereview supaya bisa mereview sebuah buku? Ada yang bisa bantu jawab? Pertama harus diapakan ya bukunya? Harus dibaca. Kemudian diapain lagi? Dicari apanya? Dicari yang tadi Fadli ditanyakan. Dicari apanya? Dicari unsur-unsurnya. Seperti itu. Masuk ke pertanyaan yang tadi mengenai teknik. Nah, ada tekniknya. Sekarang Miss Nurul minta kalian cari informasi mengenai teknik membaca buku. Paham? Miss Nurul beri waktu 5 menit untuk searching, ya, untuk mencari di Google mengenai teknik membaca buku. Silakan. Semoga yang kalian cari nanti masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini ya. Oke, silakan untuk mencari teknik membaca buku. Boleh teknik membaca buku fiksi dan fiksi, terserah kalian lah ya. Sudah menemukan semuanya? Boleh ya kita berbagi informasi mengenai teknik membaca buku. Ternyata ketika kita membaca buku itu harus ada tekniknya, ya. Tekniknya apa, bagaimana, banyak sekali, ya. Sekarang Miss Nurul mau dari ini kita lupa Miss Nurul, kita namakan kelompok dulu ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Setuju ya? Setuju. Sekarang dari kelompok 3, dari Safira. Apa yang Safira temukan mengenai teknik membaca buku?
Bagaimana cara melakukan teknik skimming saat membaca buku? Skimming, oh berarti yang Safira temukan adalah tekniknya namanya skimming. Skimming itu apa Safira? Skimming adalah melibatkan membaca lebih banyak dalam waktu yang sangat singkat. Oke, berarti waktunya singkat. Nah, kita membaca buku dalam waktu singkat gitu ya. Oke, baik. Ada lagi yang menemukan teknik apa? Tadi kamu menemukan apa? Apa? SQ3R. Apa kan kita belajar ya anak-anak? Ya. Apa sih SQ3R itu? Kamu sudah membaca dengan seksama? Belum? Belum. Oke. Kita ini ya, kita bahas ya. Kita masuk ke sini anak-anak. Nah, tadi sudah dijelaskan, alhamdulillah berarti instruksi yang Miss Nurul sampaikan tepat. Kalian mampu mencarinya dengan maksimal. Tadi ada yang ini terpotong, mohon maaf ya. Yang ini adalah SQ3R, ya. Kemudian ada skimming, scanning, selecting, dan skipping. Apa? Ya Fadli? Mengumpulkan informasi isi buku. Mengumpulkan informasi isi buku. Oke. Nah, untuk meyakinkan Miss Nurul kalian bisa menerapkan itu, ya. Miss Nurul sudah bagikan cerpen, ya. Ada cerpen di Google Classroom. Silakan kalian cek. Ada cerpen di situ, kemudian kalian unduh sesuai dengan kelompok kalian. Dan Miss Nurul berikan waktu 5 menit untuk membaca. Ya. Disiapkan kelompok 1 untuk presentasi. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampir selesai kita hari ini. Kemudian Miss Nurul mau refleksi sebentar mengenai materi yang ada hari ini, materi yang kita pelajari hari ini. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Ya, El. Mengenai SQ3R dan unsur-unsur buku fiksi dan non fiksi. Kita membaca buku kan, kemudian kita tahu tekniknya bagaimana? Perasaannya Lebih efisien. lebih efisien dalam membaca buku. lebih efisien dalam membaca buku. Ada lagi? Oke, adakah kendala ketika kalian mengerjakan LKPD tadi? Baik, itu saja yang dapat Miss Nurul sampaikan hari ini. Mengenai apa tadi? L? Teknik SQ3R. Apa aja SQ3R? Baik. Survei, question, recite, read, recite, review. Ya, oke. Kemudian unsurnya apa saja? Yang tadi dipresentasikan ada tema, kemudian latar, tokoh, amanat, satu lagi alur, betul. Ya, alhamdulillah materi yang tersampaikan sudah kalian pahami. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya, kemudian kita akan menghasilkan sebuah proyek di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini yang sudah maksimal, yang sudah bersemangat, ya, yang sudah percaya diri dalam presentasi tadi. Ya, Miss Nurul ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.